Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di April Alarkon Channel. Apa kabar siswa-siswi pada hari ini ya? Semoga sehat semua. Baik, ini adalah pertemuan kita kedua pada materi wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang di kelas 11 semester 1. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya, yang kemarin kita bahas konsep wilayah dan tata ruang yang sudah selesai kita bahas ya. Semoga bisa dipahami di video yang kemarin. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita akan bahas materi tersebut ya. Baik, sebagai pengantar ya, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Tangga latar belakang mengapa perlunya sebuah pembangunan ya. Maka jumlah penduduk Indonesia ya saat ini diperkirakan mencapai 260 juta jiwa ya. Kan bisa lebih ya, dan merupakan peringkat keempat di dunia terbanyak ya. Maka bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan akan kehidupan penduduk ini ya akan terus meningkat. Kebutuhan apa saja ya? Karena penduduk itu tinggal ya, terutama terjadilah kebutuhan akan tempat tinggal ya. Kemudian kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya ya. Kalau secara umum kita bagi ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Sandang, pangan, papan lah. Kemudian dengan meningkatnya kebutuhan tadi ya, otomatis akan terjadi alih fungsi lahan nih, di mana jumlah penduduk bertambah, kemudian kebutuhannya meningkat, sehingga terjadilah alih fungsi lahan, di mana tadi lahan yang digunakan awalnya untuk pertanian, perkebunan ya, maka dialih fungsikan untuk pemukiman, atau nanti dibangun untuk industri dan seterusnya. Akibatnya ya, dengan adanya alih fungsi lahan ya, maka produksi pangan akan menurun. Apa buktinya gitu ya? Dulu ya Indonesia merupakan negara yang lumayan kuat di Asia ya, termasuk macan Asia zamannya Soeharto. Mengapa ya? Karena lahan kita masih banyak ya, kemudian optimalisasi ya, kegiatan pertanian dan perkebunan luar biasa, sehingga kita bisa menghasilkan swasembada ya, pangan ya. Untuk saat ini ya, dengan jumlah penduduk yang banyak serta kebutuhan yang luar biasa banyak juga ya, maka produksi pangan kita menurun ya, karena terjadi alih fungsi lahan. Sehingga solusinya adalah kita melakukan impor ya. Padahal Indonesia dikenal dengan tanah yang sangat subur, kemudian sumber daya alam yang melimpah ya. Disayangkan kita masih impor ya, impor beras, impor daging, impor garam ya, dan lain-lain ya. Inilah ya faktor penyebab mengapa salah satu permasalahan tadi ya, kita bisa impor ya. Karena jumlah penduduk kita banyak, kebutuhan meningkat, alih fungsi lahan ya, sehingga terjadilah penurunan kualitas ya, penurunan produksi pangan ya. Baik, kita langsung masuk saja kepada pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan ya, tadi sebagai sebuah pengantar. Pembangunan ya. Sebelum kita masuk ke tiga unsur utama dalam sebuah pembangunan ini, ada sebuah perubahan, potensi, dan tujuannya ya. Kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari pembangunan. Pembangunan, bangun, apa sih pembangunan itu gitu ya. Baik, kita perhatikan di Indonesia ini ya, istilah pembangunan seringkali berkonotasi atau diartikan dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik saja ya. Sebenarnya pada dasarnya pembangunan ini ya, kalau secara umum kita terjemahkan ya, merupakan sebuah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik, yang berdasarkan norma-norma tertentu.
Maka pembangunan ini bisa pembangunan fisik dan pembangunan manusianya ya. Yang saat ini kita laksanakan ya, proses kegiatan belajar mengajar itu salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia ya. Baik, kembali kita ya kepada pembangunannya. Maka setelah kita tahu pembangunan itu adalah sebuah proses perubahan ya, maka 3 unsur utama ini ya, sangat penting sekali ya dalam proses pembangunan sebuah wilayah. Ada namanya perubahan ya. Perubahan dalam pembangunan ini diartikan sebagai sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan ya. Jadi tidak ada perubahan terjadi tanpa adanya pembangunan ya. Saya ulangi ya, perubahan ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pembangunan. Walaupun tidak semua pembangunan akan terjadi perubahan yang positif, ada tujuan ya. Maka tujuan pembangunan yaitu ya pembangunan manusia ya, untuk kelestarian suatu wilayah dan komponen di dalamnya ya. Kemudian bagaimana dengan potensi ya? Potensi pembangunan ya diartikan sebagai potensi masyarakat ya untuk membantu perencanaan pembangunan. Jadi dalam sebuah pembangunan ya, masyarakat ya merupakan sebuah potensi ya, yang ikut serta dalam pembangunan wilayah tersebut. Maka dalam proses pembangunan wilayah itu meliputi wilayah perdesaan dan perkotaan ya, atau daerah yang masih terkait dengan batas-batas administratif ya. Oleh karena itu ya, pembangunan tadi ya harus terjadi di berbagai aspek ya, baik itu di bidang kependudukan, dari sumber daya manusia, lingkungan hidup ya, kemudian modernisasi ya terkait dengan teknologi ya, serta perencanaan kota dan desa ya. Ini perlu sekali dilaksanakan secara komprehensif menyeluruh ya. Lanjutkan kepada teorinya. Bagaimana sih teori terwujudnya pembangunan ya dan pusat pertumbuhan? Yang pertama ya, teori-teori pusat pertumbuhan. Kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya pusat pertumbuhan ya? Pusat mungkin kita tahu ya, titik atau center gitu, sentral ya. Pertumbuhan ya. Jadi pusat pertumbuhan ini adalah sebuah wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mampu mempengaruhi wilayah sekitar. Jadi yang pertama tentang teori pusat pertumbuhan ada namanya teori polarisasi ekonomi. Polarisasi ini adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal ya, yang menyatakan bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, barang dan lain-lain ya. Di mana pasar sebagai pusat pertumbuhan dan menjadi daya tarik masyarakat untuk beraktivitas ekonomi ya. Kemudian si Myrdal juga mengatakan bahwa dalam teori polarisasi ini ya ada 2 konsep yang digunakan, yaitu konsep pusat dan pinggiran ya. Core ya, merupakan pusat, periphery ini merupakan daerah pinggiran ya. Dimana polarisasi ekonomi ini mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan dan akan menghasilkan spread effect dan backwash effect. Jadi ketika polarisasi ekonomi ini terjadi ya, maka kemunculan spread effect dan backwash effect adalah sebuah keniscayaan ya, akan pasti terjadi gitu ya. Dimana spread effect ini adalah efek yang menguntungkan, yang bahasa sederhananya, sedangkan backwash effect ini ya efek negatif lah dari adanya muncul polarisasi ekonomi ya. Dalam arti lain ya, spread effect ini ya dijabarkan sebagai efek penyebaran dari pembangunan dari suatu pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya yang bersifat menguntungkan ya. Contohnya ya, dengan adanya polarisasi ekonomi, maka biasanya akan muncul investasi atau modal masuk ke daerah meningkat. Ada polarisasi ya, maka investasi atau modal-modal akan meningkat ya. Kemudian kesempatan kerja bagi penduduk daerah sekitar pusat pertumbuhan tadi semakin terbuka ya. Daerah tersebut semakin maju, maka lapangan pekerjaan akan bertambah ya, sehingga kesempatan kerja bagi penduduk di situ dan penduduk luar ya akan meningkat ya.
Kemudian pemasaran barang, produksi lebih mudah ke wilayah dan jangkauannya lebih luas ya. Maksudnya munculnya polarisasi ekonomi ini ya. Pemasaran barang, produksi akan meningkat ya, serta pendapatan penduduk akan meningkat. Ya, ini efek positifnya ya, atau spread effect ya. Sedangkan backwash effect-nya yaitu efek pengurangan yang cenderung bersifat negatif bagi daerah sekitarnya. Contohnya ya, dengan adanya polarisasi ekonomi akan terjadi kesenjangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah pinggiran atau daerah hinterland ya. Maka di daerah polarisasi atau daerah pusat ini ya, di daerah core-nya ini akan dibangun luar biasa ya. Maka akan ada ketimpangan dengan daerah pinggiran. Karena ini merupakan pusat ya, maka otomatis dipacu supaya cepat terjadi pergerakan ekonominya ya, dengan infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan kerawanan tindak kriminalitas di pusat pertumbuhan. Kemudian penurunan daya dukung lingkungan ya, karena tingginya pencemaran, kemudian belum lagi pengolahan sampah ya, serta banyaknya terjadi kemacetan lalu lintas ya. Ini pusat kegiatan ini ya, atau daerah kegiatan utama dari sebuah polarisasi ekonomi ini akan menjadi incaran atau tujuan masyarakat untuk berbondong-bondong bekerja di sini. Otomatis ya, akan penumpukan penduduk di sini. Ya. Menumpuknya jumlah penduduk, kalau spread efeknya tenaga kerja banyak, tapi backwash efeknya tidak semua mereka yang ada di kota tersebut ya, atau di pusat pertumbuhan tadi memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dibutuhkan untuk bekerja di situ. Akhirnya muncullah banyak pengangguran ya, kriminalitas ya, dan lain-lain ya. Oke, ini merupakan teori pertama dalam teori pusat pertumbuhan. Teori kedua ada namanya teori kutub pertumbuhan ya. Teori kutub pertumbuhan ini menyatakan bahwa titik pusat dalam arti keruangan abstrak merupakan tempat memancarnya kekuatan sentrifugal dan sentripetal ya. Di mana kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal tadi ya. Kemudian kutub pertumbuhan ditandai dengan munculnya industri skala besar. Contohnya ya, misalnya di daerah teori pusat pertumbuhan ini ya, dia menyatakan bahwa biasa kemunculannya itu diawali dengan adanya sebuah industri. Misalnya kita adanya muncul industri sepatu ya, sepatu kulit ya. Maka dengan adanya industri sepatu kulit ya, maka akan muncullah industri penyemakan kulit ya. Penyemakan itu pengambilan kulit, entah itu kulit sapi ya, kulit ular, kulit hewan-hewan tertentu yang digunakan untuk sepatu kulit ya, kulit buaya gitu ya, dan macam-macam lagi ya. Maka akan muncul nih ya. Kemudian sebagai hasil dari industri tadi ya, maka akan muncul juga untuk pemasarannya ya, di penyamakan kulit sebagai bahan baku. Kemudian untuk pemasaran muncullah toko sepatu ya, itu sebagai pemasarannya ya, dan lain-lain ya. Jadi ini salah satu bentuk teori kutub pertumbuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah teori tempat sentral ya. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller ya, di mana dia menyatakan bahwa teori tempat sentral ini umumnya meliputi unsur-unsur adanya population threshold ya, threshold yaitu jumlah minimum penduduk yang diperlukan untuk kesinambungan unit pelayanan, serta adanya daerah jangkauan ya. Jadi pada teori tempat sentral ya, dia menyatakan bahwa pusat pertumbuhan didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang di daerah-daerah tersebut ya, yang dikatakan keruangannya itu berbentuk heksagonal ya. Kemudian pusat pelayanan lebih optimum dengan bentuk jaringan heksagonal ini ya. Bagaimana contohnya ya pada teori tempat sentral? Contohnya adalah di daerah tempat tinggal kita misalnya. Ada toko atau pusat pelayanan yang menyediakan kebutuhan utama kita atau kebutuhan primer bagi penduduk. Biasanya jangkauannya lebih pendek ya. Toko-toko barang pokok ya, biasanya jangkauan pendek. Aslinya jangkauan pendek ini dimaksudkan bahwa orang-orang yang beli itu biasanya orang sekitar saja gitu ya, karena kebutuhan utama ya, seperti beras ya, minyak makan, sembako ya. Kemudian ada namanya
pusat pelayanan yang menyediakan kebutuhan sekunder ya. Kalau yang primer tadi dia jangkauannya lebih pendek atau low order ya. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder atau tersier ya, seperti mall, bioskop ya, itu tidak selalu ada di setiap daerah ya. Kalau kebutuhan primer tadi setiap daerah ada ya, jadi sentralnya itu tepatnya ada ya. Sedangkan yang sekunder tidak selalu ada ya, seperti mall, bioskop, tapi jangkauannya lebih panjang ya. Misalnya untuk mall dan bioskop itu ada di Pontianak ya, tapi jangkauannya orang-orang dari Sanggau pun bisa ke sana gitu ya. Lanjut ya, apa saja faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan? Maka daerah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan ya, ada faktor penentunya ya. Jadi proses terbentuknya pusat pertumbuhan ini ya, setidaknya ada 4 faktor utama yang mempengaruhi yang saling keterkaitan. Yang pertama adalah sumber daya alam ya. Sumber daya alam ya dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku biasanya dan sebagai penunjang untuk kehidupan ya. Wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan dikelola dengan baik berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ya. Jadi kalau daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak ya, maka otomatis ya bisa menjadi pusat pertumbuhan. Sedangkan wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak sangat susah untuk jadi pusat pertumbuhan ya, karena potensinya sangat rendah ya. Kemudian yang tidak kalah menariknya, selain sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia yang berkualitas juga sangat penting ya terhadap pengelolaan sumber daya alam ini ya. Jadi pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh SDM atau sumber daya manusia yang terampil ya, andal, profesional sehingga menghasilkan produk yang berkualitas ya. Jadi kalau kita punya sumber daya alam saja, SDM-nya rendah, maka masih kurang ya. Kemudian pusat pertumbuhan ya. Pada pusat pertumbuhan ini ya, tidak luput dari dengan topografi wilayah. Topografi ini berkaitan dengan tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Biasanya daerah dataran rendah ya, proses pembangunannya ini lebih cepat ya dibanding daerah dataran tinggi yang topografinya terjal ya. Walaupun ada beberapa daerah dataran tinggi yang bisa menjadi pusat pertumbuhan seperti di Bandung gitu ya. Ini sangat jarang sekali ya, karena proses pembangunan daerah dataran tinggi itu lebih susah dibanding daerah dataran rendah ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor penunjang ya, atau fasilitas penunjang. Dalam pusat pertumbuhan ya, fasilitas untuk sebuah pusat pertumbuhan itu sangat penting ya. Fasilitas ini ya meliputi apa saja ya. Yang pertama ada jaringan jalan, telekomunikasi ya, sinyal ya, kemudian listrik, pelabuhan laut dan udara ya, air bersih, bahan bakar ya, serta prasarana kebersihan yang memadai ya. Tanpa adanya fasilitas penunjang ini ya, otomatis wilayah tidak dapat berkembang dengan baik sehingga aktivitas ekonomi sangat terhambat ya. Misalnya fasilitas yang penting tadi seperti jaringan jalan, nggak ada jaringan jalan ya nggak bisa ya. Atau tidak ada listrik, nah, industri tidak akan bergerak kalau tidak ada listrik ya. Atau tidak adanya komunikasi ya. Ini sangat menyulitkan sekali. Kemudian pergerakan barang, tenaga kerja dan lain-lain ini juga dipengaruhi oleh pelabuhan laut maupun lapangan udara ya, serta air bersih ya dalam proses kegiatan itu. Maka fasilitas penunjang ini sangat penting dalam penentu pusat pertumbuhan. Jadi ada 4 faktor penentunya ya. Yang terakhir, bagaimana pengaruh dari pusat pertumbuhan suatu wilayah ya, terhadap wilayah di sekitarnya. Nah, ini yang paling penting yang kita bahas ya. Pusat pertumbuhan ini efeknya luar biasa baik sekali ya, tapi ada juga pengaruh negatifnya nanti ya. Yang pertama, pemusatan sumber daya manusia ya akan menarik banyak tenaga kerja. Jadi pusat pertumbuhan biasanya terdiri atas berbagai aktivitas ya. Dalam pusat pertumbuhan ini ya akan banyak sekali aktivitas yang terjadi seperti adanya perdagangan, pendidikan, industri, jasa ya. Maka pusat pertumbuhan akan menarik banyak tenaga kerja. Maka tenaga kerja yang datang dari luar ini akan tinggal dan menetap di pusat pertumbuhan sehingga menjadi pemusatan sumber daya manusia ya. Kemudian arus perpindahan tenaga kerja dari luar ke daerah pusat pertumbuhannya cenderung meningkat ya.
sehingga terjadi pemusatan sumber daya manusia, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan. Biasanya orang-orang berkualitas yang akan menumpuk di daerah pusat pertumbuhan ya, karena mereka yang siap bekerja di situ ya. Orang berkualitas dan memiliki keterampilan ya. Kemudian perkembangan ekonomi ya, pengaruhnya ya. Setelah terjadi pemusatan sumber daya manusia, maka akan terjadi perkembangan ekonomi. Di daerah pusat pertumbuhan ya, ekonomi biasa akan terus meningkat ya, karena wilayah tersebut akan terus berkembang ya. Banyaknya kesempatan kerja dan mudahnya arus barang ya, memicu perkembangan usaha di daerah pusat pertumbuhan tadi ya. Sebagai contoh, misalnya kawasan industri memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi seperti warung makan, pasar, toko, penginapan ya, transportasi, jasa lainnya ya. Ini akan saling keterkaitan ya, maka ekonomi daerah tersebut akan meningkat nih. Kemudian akan terjadi perubahan sosial budaya. Biasanya pemukiman di sekitar pusat pertumbuhan cenderung makin padat ya, dengan banyaknya penduduk yang datang ya. Kepadatan ini ya akan meningkatkan serta kemajuan sistem komunikasi dan transportasi ya, dan akan berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya di daerah tersebut ya. Apa saja pengaruhnya ya, atau perubahan yang terjadi? Yang pertama, akan terjadi akulturasi budaya. Akulturasi budaya ini adalah percampuran budaya yang antara penduduk lokal atau penduduk asli dengan penduduk mendatang tadi ya, karena terjadi pemusatan sumber daya manusia ya. Akulturasi ini ya bisa berimbas positif maupun negatif gitu ya. Kemudian informasi antar daerah semakin meningkat ya. Kemudahan nih, karena orang banyak masuk ya, jadi informasi-informasi dari luar itu mudah ditangkap, datang gitu ya. Kemudian yang lain misalnya akan terjadi pergeseran status sosial ya, karena masalah kesejahteraan ya. Serta biasanya kalau daerah pusat pertumbuhan ini ya, sikap penduduk akan berubah nih terhadap waktu ya, disiplin waktunya, penggunaan uang, dan gaya hidup ya. Akulturasi budaya ini ya termasuk gaya hidup tadi ya, akan terjadi perubahan. Inilah kira-kira ya 3 pengaruh dari adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah ya, dengan ada pemusatan sumber daya manusia, perkembangan ekonomi, serta perubahan sosial budaya ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali, semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel saya ya, jangan lupa like, komen ya, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam geografi.